Assalamualaikum. Kembali lagi di Bin Story. Ya, hari ini aku mau ke dokter gigi. Jadi aku mau operasi gigi bungsu karena memang sebelumnya itu udah 3 hari belakangan ini aku tuh kayak ngerasa sakit gitu sih giginya, apalagi malam ya, malam hari itu kumat banget, gak tahu kenapa. Jadi nggak bisa tidur aja. Kalau misalnya pagi sampai sore itu nggak seberapa sakit, tapi kalau udah malam itu sakitnya gila-gilaan, bener-bener nyut-nyutan. Akhirnya kemarin aku udah ke dokter gigi dan memang disarankan untuk operasi gigi bungsunya karena gigi bungsunya itu punya aku ada yang miring, dan untungnya cuma satu aja yang miring, yang lainnya enggak, jadi yang perlu dioperasi cuma satu aja. Dan ini aku udah on the way ke sana. Jujur ini deg-degan banget karena kesalahan terbesar aku apa, aku melihat YouTube dulu. Aduh, itu benar-benar mengerikan, guys. Tapi kalau boleh aku saranin, kalau kalian mau operasi gigi bungsu, kalian nggak usah cari tahu banyak tentang operasi itu. Jadi kalian tinggal datang, tinggal operasi, gerak lagi. Tinggal datang, tinggal operasi, ya udah kelar gitu. Kalian nggak usah kepo-kepo karena itu akan bikin kalian takut sendiri. Ya udah, kalau gitu nanti aku bakal kasih tahu kalian stepnya apa aja, terus mungkin nanti aku bakal kasih tahu kalian juga efeknya gimana, apakah nanti bakal bengkak atau gimana, karena beberapa orang juga yang sudah melakukan pencabutan gigi itu ada bengkak-bengkak gitu sih. Semoga bengkaknya nanti nggak lama ya. Oke, ikutin terus ya. Guys, ini aku udah di rumah lagi dan aku susah banget untuk ngomong, bener-bener gak bisa ngomong karena ini sakit banget. Aduh, bener-bener, rasanya itu udah deh kayak gak mau lagi gitu. Dan aku tadi juga sempat nangis juga pas operasi karena memang di biusnya pun harus berkali-kali, satu pun gak mempan. Mungkin besok atau 2 hari lagi aku baru bisa ceritain gimana stepnya. Yang jelas ini benar-benar masih aku semua, susah ngomong. Aku mau istirahat dulu ya, karena ini juga masih keluar air liur terus. Hai guys, jadi hari ini adalah hari ke-9 di mana aku habis melakukan operasi gigi bungsu. Dan hari ini aku sudah cukup bisa ngomong dengan bebas setelah beberapa hari aku puasa ngomong. Dan tentunya puasa makan juga sih. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku melakukan operasi gigi bungsu 9 hari yang lalu. Jadi kemarin aku itu operasi gigi bungsu itu sekitar 45 sampai 50 menitan. Dan itu termasuk waktu yang lama sih, karena aku mencari dari berbagai macam media atau berbagai macam sumber. Itu banyak dari mereka yang hanya melakukan operasi gigi bungsu itu 15 menit atau 20 menit aja. Dan aku 45 menit sampai 50 menit itu tergolong cukup lama, guys. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku nggak mau nakut-nakutin kalian betapa seramnya gigi bungsu, betapa seramnya gigi bungsu, betapa seramnya melakukan operasi gigi bungsu. Tapi di sini aku balik lagi ingin sharing aja tentang pengalaman aku. Ya, jadi kemarin itu aku pertama kali di bius lokal sebanyak
5 sampai 6 kali guys. Jadi 1 sampai 2 kali itu aku nggak mempan untuk bius lokalnya. Sebenarnya kalau berbicara bius itu, kemarin pada waktu gigi aku dicongkel-congkel itu ya, pakai, aku nggak tahu itu namanya apa, pokoknya dicongkel-congkel gitu, aku nggak merasakan sakit. Memang merasakan ada semacam apa ya, kayak ditekan-tekan gitu ya gigi kita. Tapi ketika gigi kita dibor itu, ya Allah, aku nggak kuat banget guys. Lino banget, bener-bener sampai kayak ampun dok ampun, kayak aku bener-bener nangis guys kemarin. Aku bener-bener nggak kuat, sampai dokternya itu bilang, kalau kita tambahin 1 bius lagi kalau kamu masih ngerasa sakit, itu operasi nggak bisa kita lanjutin. Jadi operasi ini harus dilanjutin di lain hari. Dan aku nggak mau dong ngerasain sakit yang berkali-kali, maksudnya yang nunggu beberapa hari kemudian. Akhirnya aku beranikan diri, aku kuat-kuatin, dan waktu ditambahin bius lokal untuk yang terakhir kalinya itu alhamdulillah itu sudah ngefek di badan aku, dan akhirnya udah bisa melakukan operasi gigi bungsu itu. Dan di sini dokter aku juga ngerasa kayak kewalahan gitu ya sama, aduh, lalat lagi. Dan dokter aku juga merasakan kewalahan melakukan operasi gigi bungsu aku, karena katanya ini tuh kuat banget nempel di gigi aku, dan memang posisinya tuh bener-bener susah untuk dicabut ya. Yang pertama, rahang aku ini kecil banget, jadi untuk masuk ke dalam itu kayak susah banget gitu loh, kayak nggak bisa terlalu mangap yang lebar gitu kan. Dan gigi aku tuh posisinya kayak udah miring, bener-bener tidur gitu loh, bukan miring lagi tapi tidur. Tumbuhnya kan emang ke dalam gitu. Sebenarnya gigi bungsu yang normal itu kan tumbuhnya ke atas ya, tapi ini karena aku giginya infeksi, jadi tumbuhnya itu kayak ke dalam, miring ke dalam gitu. Jadi di sini gigi bungsu aku tuh nggak punya ruang untuk tumbuh ke atas, jadi mau nggak mau dan harus dilakukan operasi pencabutan untuk menjaga, apa ya, menjaga kenyamanan aku sendiri sih tentunya. Karena jujur di sebelah sini sama sini sebenarnya gigi bungsu aku itu kayak setahun sekali itu merasakan sakit, dan memang sakitnya nggak yang terlalu gimana-gimana ya, paling minum obat juga sembuh, tapi itu setahun sekali selalu rutin sakit. Dan kemarin waktu aku apa ketemu dokternya juga, dokternya bilang kalau yang tumbuhnya miring tuh udah harus pasti dicabut karena bisa merusak gigi-gigi yang ada di sampingnya. Dan terbukti gigi aku yang ada di sebelah gigi bungsu itu udah ada lubangnya sedikit gitu. Jadi di situ pun juga banyak sisa-sisa makanan aku yang seharusnya dihilangkan di situ supaya tidak terjadi pembusukan di gigi aku gitu. Oh, pantesan ya aku tuh kayak ngerasa ada yang nggak beres gitu di di gigi bungsu aku. Jadi ya karena itu ternyata penyebabnya. Dan untungnya lagi yang aku merasa bersyukur di sini adalah yang mengalami infeksi gigi yang tumbuh miring itu adalah 1 gigi aja. Jadi sebelah sini aja ya. Yang sebelah sini itu normal. Dan 2 yang di atas juga normal tumbuhnya. Jadi kesimpulannya aku hanya melakukan operasi itu 1 kali aja. Karena di sini aku nggak mau melakukan operasi lagi karena itu sakitnya banget guys. Dan apa ya, setelah pulang dari klinik itu aku bener-bener udah nggak bisa ngomong, aku udah nggak konsen apa yang dikatakan dokter, aku udah pengen langsung pulang aja. Kebetulan kan kemarin aku ke klinik tuh sama papa aku, jadi papa aku yang ngobrol langsung dengan dokternya. Aku udah nggak fokus dengan apa kata orang lain bilang, udah aku fokus sama gigi aku. Terus sampai rumah itu selama 1 jam aku nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh ngeludah terlalu kencang karena memang jahitannya itu kan masih baru ya. Takutnya kalau misalnya kita melakukan yang kenceng-kenceng, aktivitas yang kenceng lah di dalam mulut itu, takut membuka jahitan itu sendiri gitu. Oh ya guys, dan untuk proses jahitnya ini setelah melakukan operasi itu nggak sakit sama sekali, dan ini bener-bener cepet sampai aku bilang, dok udah dijahit dok,
sampai aku bingung gitu, kayak saking cepetnya gitu. Dokternya juga sambil bilang udah kok, udah selesai. Wow. Nah, pokoknya kalau yang dijahit itu benar-benar gak kerasa. Tapi kalau yang di saat operasi gigi bungsu itu rindu banget. Oke, next. Dan setelah 1 jam melakukan operasi itu, aku disuruh minum obat, antibiotik, sama pereda nyeri. Dan itu udah aku minum. Jadi sebelum minum obat boleh makan dulu, dan itu aku makan bubur aja guys. Bubur itu masih masih bisa makan sedikit ya. Masih bisa pakai sendok lah aku makannya, dari miring kayak gitu, bener-bener yang pelan-pelan kayak gitu. Kita kan juga nggak boleh makan yang terlalu panas ya, jadi buburnya juga aku tunggu dingin dulu baru aku makan sendiri. Itu masih bisa makan sendiri guys di hari-hari pertama setelah operasi. Tapi hari besoknya, dengernya aja, bukan dengernya sih, mau cerita aja kayak udah mau lemes lagi gitu. Jadi hari berikutnya itu aku bener-bener eh, nggak bisa ngomong, buka mulut aja susah, dan aku mengalami demam. Demamnya nggak terlalu tinggi sih, paling cuma 38, 39, dan itu juga nggak yang seharian demam, itu enggak. Jadi cuma beberapa jam aja. Itu kemarin tuh sekitar setengah harian lah aku merasakan demam. Terus aku juga merasakan sakit kepala. Sakit kepalanya tuh bener-bener yang sakit banget gitu. Jadi aku kan jujur ya, aku itu termasuk orang yang sering mengalami sakit kepala. Aku juga nggak tahu kenapa, aku belum cek juga ke dokter. Tapi biasanya sakit kepala aku tuh cuman ada sakit yang di dalam kepala aja, nggak yang sampai luar-luar. Yang luar-luar di sini yang maksud aku, kayak aku tuh kemarin tuh ngerasain kayak di luar kepala itu kayak panas gitu loh, kayak kayak apa ya, udara itu kayak panas banget, terus kayak kenceng, tegang, kepala tuh kayak tegang banget kayak gitu loh. Jadi aku sempat tanya dokternya, ini kenapa, emang nggak apa-apa kayak gini, kan aku ya takut kan, parno kayak gitu kan. Terus kata dokternya juga nggak apa-apa kok, ini memang efek dari pencabutan gigi itu sendiri. Tapi kalau memang dirasa pereda nyeri yang diberikan itu nggak mempan, nanti pakai obat ini ya, nanti pakai obat itu ya. Nah itu udah, untungnya dokternya juga baik banget sih. Aduh, ada suara motor, denger gak guys? Dan ya udah, aku pokoknya ikutin saran dokter aja. Jadi kayak ada apa-apa dikit aku langsung WA, ada apa-apa dikit aku langsung WA. Jadi ya supaya kita tenang juga kan, takutnya kan kalau misalnya ada sesuatu yang salah tapi kita telah menanyakan kalau sesuatu itu tidak baik, kan jatuhnya malah nanti nyesel gitu loh di aku sendiri. Dan untungnya aku dapat dokter yang bagus banget untuk melayani pasien-pasiennya. Dan lanjut, itu aku selama berapa hari ya, selama 1 minggu lah, 7 hari itu aku bener-bener masih makan bubur. Pokoknya makan yang lunak-lunak. Jadi aku tuh dibikinin kayak sup, terus makan jus, makan telur, telur setengah mateng yang bener-bener masih cair langsung diminum buat stamina kayak gitu kan. Terus makan, pokoknya makan yang lembut-lembut kayak gitulah. Jadi langsung aku minum kayak gitu ya buat stamina. Terus pokoknya aku itu selama 1 minggu bener-bener belum makan nasi. Dan aku baru makan nasi itu baru akhir-akhir ini kan udah hari ke-9 ya, jadi hari ke-8, hari ke-9 situ aku sudah makan nasi. Dan sebenarnya di sini udah nggak rasain sakit gigi ya. Gigi aku udah nggak sakit lagi. Terus radang aku juga udah hilang. Jadi kemarin aku sempat mengalami radang juga selama 3 hari sampai 5 hari itu nggak bisa nelen banget. Tapi di sini aku sudah bisa nelen. Tapi di sini mungkin aku masih trauma ya sama sama apa, operasi yang di sini. Jadi kayak aku tuh belum bisa membuka mulut secara yang lebar banget. Jadi kayak uh, masih kayak segini aja gitu loh. Aku nggak tahu itu karena aku masih takut ngebuka lebar atau emang masih kaku, apa emang karena aku nggak pernah ngompres, aku nggak tahu. Tapi ya so far buat makan oke lah, dikit-dikit kayak gitu. Cuman nih kayak ngomongnya juga kayak masih masih kayak belum lancar gitu, kayak masih orang-orang apa ya, yang ngomongnya masih kumur-kumur kayak gitulah. Dan
Di sini aku cuman mau bilang sama kalian, kalian sebenarnya nggak perlu takut untuk melakukan operasi gigi bungsu, asal kalian itu mencari tempat yang tepat, terus dokter yang tepat, dan referensi yang bagus lah intinya. Jadi memang sebelum kalian melakukan operasi, kalian tuh harus tracking siapa dokternya, punya jam terbang seperti apa, terus gimana rumah sakitnya, itu penting banget guys. Menurut aku ya, menurut aku ini pendapat aku, kalau misalnya salah ya jangan diterima, kalau misalnya mau didengar ya silahkan, tapi kalau aku pribadi itu tipe orang yang aku bakal cari tahu siapa dokter aku, gimana rumah sakitnya, gimana review-review orangnya, jadi itu akan bikin aku ngerasa safety aja, rasa aman kayak gitu. Hai guys, sampai di sini dulu ya video dari aku. Dan bagi kalian yang suka dengan informasi yang aku berikan, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.